Ini ya. Mas Arif, tangan. Iya. Oke. Iya. Iya. Jangan naik. Nah ya, oke. Aman. Oke ya, baik ya teman-teman, terima kasih. Jadi seperti statement minggu lalu bahwa kedatangan kita hari ini melaporkan kembali atas statementnya DS yang mengatakan bahwa Aisyah bukan anak daripada biologisnya. Jadi seolah-olah bahwa klien kami melakukan perbuatan yang tercela di luar daripada DS. Sehingga hari ini kita datang melaporkan dengan pasal yang berbeda. Artinya pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau kemarin kita laporkan tentang undang-undang pelindungan anak. Jadi korbannya anak. Kalau sekarang korbannya adalah ibu. Mungkin ini laporan polisi lanjut, kan? Ya, sebutin aja. Pasalnya itu pasal 310 ayat 1 dan atau pasal 311 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Karena kali ini pelaporannya itu adalah dengan Ibu Puput sebagai korban. Kalau kemarin itu yang kita laporkan adalah terkait dengan pelindungan anak, yang menjadi korban adalah Aisyah. Tapi hari ini yang menjadi korban yang kita laporkan itu adalah Ibu Puput sebagai korban. Maka pasalnya adalah pasal pencemaran nama baik dan atau fitnah. Ya, ancaman hukumannya kalau pencemaran nama baik 1,4 tahun, kemudian pasal fitnah itu 4 tahun, hampir sama dengan Undang-Undang ITE. Alasan kenapa melaporkan dengan pasal itu? Terkait kenapa dilaporkan dengan pasal tersebut, karena kami sempat diskusi terkait ITE-nya. Karena asumsi daripada SPKT tadi, yang kena nanti yang mengupload kan media. Artinya kan susah untuk dilaporkan media, karena media juga punya hak imunitas di situ. Akan tetapi pasalnya menjelaskan seperti itu. Penjelasan tersebut menurut saya keliru, karena seharusnya yang menyebarkan pertama kali adalah seorang DS. DS dengan keinsapannya tahu bahwa itu akan disebarkan oleh media. Seharusnya Undang-Undang ITE-nya pun terpenuhi. Ancaman hukumannya juga 4 tahun. Tapi pasal fitnah dan pencemaran nama baik, pasalnya tuh ancaman hukumannya hampir sama. Nah tentunya pasal perlindungan anaknya kemarin juga ancaman hukumannya 5 tahun. Nanti pihak kepolisian lah yang akan menilai proses hukumnya akan seperti apa nanti. Pembahasan fitnahnya seperti apa? Salah satunya yang disampaikan tadi berhubungan dengan menyatakan bahwa Ais bukan anak kandung atau bukan anak biologis. Ini kan suatu pernyataan fitnah yang disampaikan, dan nantinya pihak dari kepolisian yang akan menilai pasal tersebut antara pencemaran nama baik dan fitnahnya, termasuk tuduhan terakhirnya. Saya nggak enak menyebutkan karena menurut saya seorang pribadi udah agak keji disampaikan di media secara umum. Yang saya sampaikan tadi berhubungan dengan ucapannya yang mengatakan bahwa si anak bukan adalah anak biologis daripada DS. Seperti saya sampaikan tadi Pak, kalau pencemarannya bisa diambil dari situ, bisa diambil dari ucapannya yang terakhir. Berhubungan dengan statement terakhir, mungkin teman-teman wartawan juga menyampaikan statement terakhirnya. Saya tidak enak untuk menyebutkan, karena kasihan ibunya kan. Sebagai pelapor di sini, ada ucapan
intinya terkait dari pernyataan dia kemarin itu, dan sudah saya serahkan semua ke kuasa hukum saya. Ini bagaimana jalannya, prosesnya seperti apa, ini kena pasalnya di mana. Dasarnya itu tadi yang kemarin video beredar itu. Video beredar itu ucapan dari DS sendiri, mengatakan bahwa Aisyah maaf bukan anak dari beliau, dan kabarnya pun dikabarkan pada saat mereka sudah menghamili duluan, terus tidak memberikan nafkah, tidak diakui gitu. Iya, itu tadi udah disebutkan kan semuanya sama tim pengacara saya, ya salah satunya itu tadi. Nanti pihak kepolisian yang akan menindaklanjuti. Artinya kan kurang etis juga, walaupun di media televisi dan media lainnya kita menceritakan itu. Nanti proses hukumlah yang akan menjawab seperti apa. Nah, sebelum proses hukum dilanjutkan, sudah pernah komunikasi atau seperti apa? Ada komunikasi dengan pihak DS nggak? Sampai sejauh ini kita belum pernah ada komunikasi apapun. Terus sedikit kita luruskan. Jadi ada pernyataan DS bahwa mungkin akan dikenalkan oleh ayah biologisnya atau bapak biologisnya, itu ada kalimat seperti itu. Jadi seolah-olah bahwa klien kami melakukan perbuatan di luar daripada dia. Nah, perlu diketahui sebelum menikah 1 tahun lebih dulu, ya kan, artinya klien kami itu kenal dengan DS. Dia mengungut ya. Jadi bukan artinya bahwa seperti pemberitaan seakan-akan hamil terus kenal DS, bukan. Jadi sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan DS baru menikah gitu ya Mbak ya. Nah, itu yang perlu kita luruskan itu. Bang akan mendorong untuk tes DNA kan lebih ke validator lagi supaya benar meyakinkan bahwa ini ada anak biologis. Gimana? Tes DNA. Ya nanti prosesnya kan kita ikutin daripada kan proses yang dilakukan oleh penyidik. Artinya kalau perlu ada tes DNA seperti yang dikatakan oleh klien kami kan 1 miliar atau 1 juta Mbak? 1 juta miliar. Oh 1 juta miliar. Siap ya Mbak ya? Siap. Tapi saya tambahkan, tapi bukti dokumen yang menjelaskan hampir 7 tahun yang lalu, karena yang urus akta kelahirannya adalah DS sendiri, baru sekarang disangkal. Artinya kealpaan atau kekeliruan atau apa maksudnya sehingga menyampaikan seperti itu. Mbak, di akta kelahiran kan ada nama orang tua ya, tercantum nggak namanya? Tercantum semua kan, kemarin Udah udah di itu kan, udah dikasih lihat semua kan untuk akte dan kakak, tercantum semua. Kalau pun sampai akhirnya kemarin putusan perceraian itu, DS pun sampai saat ini tidak memberikan nafkah pada anak. Cuma sekali ngasih susu, itu pun hanya 2 kotak. Dan itu tahun lalu 1 kotak. 2 tahun yang lalu ngasih susu 1 kotak. Nggak ada. Tidak ada sama sekali memberikan nafkah sampai detik hari ini. Nggak ada. Komunikasi kepada mama kan pihak sekolah bilang katanya di Justru saya kan yang diblok dari awal saya gugat cerai, dan udah dia memutuskan untuk memblokir saya semuanya. Jadi bukan saya. sempat punya nomor sendiri untuk bisa hubungin Dedi ya. Tapi Dedi berujar bahwa nomornya sudah tidak aktif lagi, apakah? Iya betul, 2 tahun yang lalu kan, itu nomor 2 tahun yang lalu. Terus saya batasin untuk main handphone juga, jadi lebih ke pada handphone saya ya. Lalu ketika cerai di PA itu kan ada kewajiban yang harus dikeluarkan suami kepada mantan istri dan anak. Itu berapa sih jumlahnya dan Dijalankan tidak nggak? terpenuhi sama sekali pada Tidak dijalankan, dan di situ kan diterangkan tidak menyanggupi ya. nggak menyanggupi begitu. Karena tidak menyanggupi, putusan pengadilan mengarahkan hak asuh anaknya juga ke ibu. Karena tidak menyanggupi, termasuk juga uang ida, uang nafkah lainnya. Jadi karena Rodi Sudrajat waktu itu dalam putusannya tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan ibunya ada, seperti itu. Tapi ini yang penting, hak-haknya dia, hak-hak DS untuk ketemu anaknya tidak dibatasi oleh undang-undang. Nah, seperti itu. Terkait anak sendiri ini kan sudah dibatasi juga komunikasi, tidak dikasih info juga. Jadi dia nanya nggak sih
Maksudnya gimana pertanyaannya? Maksudnya dia sendiri nanya ke Mbak Putut nggak sih maksudnya terkait kenapa nggak ditelepon lagi sama Dari pihak Emi, sananya? dari pihak sana gitu. Enggak ada. Kan memang mau nanyanya ke mana, kan nomor saya diblokir juga. Biasanya dulu tuh pertanyaan-pertanyaan lewat Bu Irma Rahim, cuman Bu Irmanya juga diblokir infonya, jadi ya udah nggak ada komunikasi apa. Artinya nggak bisa akses ke sana, nggak ada Mbak? Saya nggak mencari. Tapi kalau anak cari nggak sih? Enggak juga. Ya sebenarnya sih sederhana aja. Artinya kan tidak ada yang mengatur di situ harus tanggal apa, hari apa, minggu apa. Di dalam aturannya juga tidak diatur. Cuman karena anaknya Mbak Puput berumur berapa Mbak Aisyah? Ini 6 tahun. Waktu itu 5 tahun. Oh iya, waktu itu 5 tahun kan pasti butuh pendampingan ketika dia harus bertemu. Toh rumahnya Mbak Puput juga tahu kalau teleponnya nggak bisa dikomunikasikan tinggal datang aja Mbak ya. Dia tinggal datang dia pasti ketemu kok anaknya kalau memang ada niatannya. Aku pun sampai detik ini Aisyah masih kena bully mungkin dari para netizen yang efeknya akhirnya jatuh laporan ini baik kemarin maupun yang hari ini. Sampai hari ini Ais masih cuti sekolah kan, baru bisa libur setelah tanggal 26 kalau nggak salah. Cuman sejak ada berita itu dia memang kemarin agak sakit juga, terus sampai hari ini belum masuk sekolah. Saya masih mintakan izin. Mbak Putri, untuk sekolah ini mungkin depannya ada pendamping dari sekolah. Ada. Kemarin kan kita ke P2A. Iya. P2A. Dan sudah mendapatkan fasilitas untuk bimbingan konseling. Aku sampai detik hari ini pun bahwa Cika juga sempat memberikan uang kepada DS untuk DS pernah minta uang juga sama Cika. Betul nggak Pak? Kalau minta secara langsung sih enggak ya. Cuman karena sebenarnya nggak usah ditanyakan lagi sih ya. Itu sih udah yang dulu lah ya, udah perlu ditanyakan lagi lah. Saya nggak mau bahas lagi di sini. Kita lebih fokus ke perkara aja. Mungkin untuk dari awalnya itu alasan dari dia sendiri untuk tidak mengakui itu apa? Kurang tahu, Ya, tanyakan tanyain aja. aja ke orang. Kita nggak tahu. Kita nggak ngerti. Iya. Maksudnya kan udah sampai umur sekarang udah 6 tahun. Apakah dia dulu yang sudah tidak? Sebelumnya pernah ada komunikasi Ya. dia ngomong langsung ke Mbak Putut soal ini bukan anak aku kayak gitu. Atau ada keributan yang benar-benar besar. Enggak sih. Jadi Hanya baru ini. Baru ini. Di bawah tuh. Mungkin ada harapan sedikit pas DS-nya. Pesannya buat DS. Harapan saya cuman ini aja, cuman proses hukum bisa berjalan. bisa berjalan, terus ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ucapkan. Tapi benar nggak sih Mbak Puput ini masih satu kawasan apartemen yang sama? Enggak, Tinggal beda. Ada lagi. Sudah kapan ya? Sejak perceraian. Dengan efek jelas kepada DS apa lebih bijak pada seperti apa? Ya harus dong. Artinya Harapannya kan itu. terkait masalah anak kan dimanapun juga namanya anak-anak Indonesia harus kita lindungi. Iya. Ya, itu aja. Oke. Kedepannya harapan juga lah untuk DS ketemu dengan Aisyah atau gimana kedepannya? atau ada damai maupun Atau ada ruang damai kedepannya? Kalau untuk maaf ya, sebagai manusia Tuhan aja mau maaf ya, kita maafkan. Cuman prosedur hukum ya biarkan kita serahkan ke. Tapi kira-kira akan melakukan hal itu nggak, minta maaf atau akan membiayai Aisyah ke depannya, akan berbuat seperti itu nggak yang ingin oleh Bapak? Kira-kira Tanyakan, kayaknya ini nggak usah ditanyakan ke saya. Kalau mau ditanyakan ya ke yang bersangkutan. Mbak Putut sekarang hari ini tidak hanya kuasa hukum tapi ada beberapa teman sahabat yang datang yang kebetulan dulu mungkin lebih dekat dengan Pak sebelah ya. Aduh. Iya. Nah ini apakah ini menjadi saksi di sini atau bagaimana? Monggo Mas. Monggo Gus. Apalagi ada Ya, jadi tambahan Gus. Jadi gini teman-teman ya, kata kuncinya adalah saya hadir mendampingi di awal. Alhamdulillah ternyata lawyernya Bang Krisnamurti, beliau sangat senior, sangat mumpuni, kami dukung banget. Yang paling penting adalah kata kuncinya adalah
ini anak yang sudah terdaftar dalam lembaran negara, dicatatkan di akte kelahiran, di KK, nggak diakui anaknya. Coba apa? Ayam, tahu ayam? Ayam itu anaknya kalau diambil orang, ayam itu pasti ngejar. Itu binatang loh. Lah kok ini sudah dicatatkan. Jadi Pak Dodi ini mundur salah, maju salah. Kenapa? Kalau dia tidak mengakui, berarti dia selama ini bertanda tangan tentang akte kelahiran. Berarti dia palsu dan membohongi negara ini. Ya paham ya? Nah yang kedua, coba Mbak Puput dianggap sebagai perempuan. Ya gini nih, orang kalau apa ya, gerusa-gerusu bahwa ucapan itu adalah seperti pedang. Nah pedang ini sekarang lagi menusuk-nusuk Pak Dodi Sudrajat dengan pasal yang disangkakan tadi. Saya koordinasi dengan PAI Bareskrim bahwa memang pasal yang pertama, laporan pertama itu masuk penelantaran dan perbuatan salah. Dia ngomong ke media bahwa buat apa saya ngasih nafkah, karena itu bukan darah daging saya. Coba, ini sangat memalukan sekali bagi seorang anak, bagi seorang keluarga besarnya Mbak Puput gitu loh. Jadi Mbak Puput ini saya dukung sampai saya nggak pulang ini ke Jawa Timur, karena Mbak Puput di situ melekat kebenaran, karena Mbak Puput mewakili perempuan Indonesia. Saya yakin di Indonesia orang yang nikah siri. Pak Dodi aja yang sudah jelas-jelas nikah sah secara agama, kemudian tercatatkan dalam lembaran negara akte cerainya, kok tidak mengakui. Nah itu kita lawan betul untuk urusan ini nggak main-main ini. Dan saya berharap kepada Mbak Puput, daripada nanti dibully, jangan coba-coba untuk mencabut perkara ini. Itu pesan penting dari saya dan teman-teman aktivis lainnya yang betul-betul merhatikan kasus ini. Saya kira itu, ya. Ya, cukup ya. Oke, sebagai penutup dari Gus, cukup ya. Oke, makasih. Al-Fatihah.